Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Ana dan teman-teman residen peneliti semuanya. Untuk pagi ini kita semua sehat dan selalu dilindungi Allah. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk membacakan modul divisi limnologi dengan judul kelainan kongenital pada hidup dengan pembimbing Dr. Ana Maylasari. Tujuan pembelajaran modul pada pagi hari ini yang pertama, untuk menguasai anatomi, histologi, dan fisiologi hidup, mampu menjelaskan etiopatofisiologi dan gambaran klinis dari atresia coana, menentukan dan melakukan pemeriksaan penunjang, membuat diagnosis, melakukan penata laksanaan, dan melakukan workup untuk menentukan terapi dan memutuskan melakukan konsul ke bagian lain yang terkait. Yang pertama, kita bahas untuk anatomi dan histologi dari hidup. Untuk pada slide ini, untuk gambar A, yaitu menggambarkan CT scan sinus paranasal, potongan aksial, mohon maaf. Pada potongan aksial, tampak di sini, yaitu sudah tampak coana. Ini merupakan coana yang normal, tidak ada atresia coana. Lalu untuk gambar B, yaitu merupakan skema anatomi pada potongan parasakita kafum nasi. Gambar C merupakan gambaran endoskopi yang normal pada kafum nasi. Dan yang gambar D merupakan gambaran histologi dari mukosa kafum nasi yang normal, mukosa sinonasal yang normal, dan terdiri dari lapisan epitelial, lamina propria, submukosa, dan periosteum. Lalu untuk fisiologi hidung, fungsi hidung terutama ada 3 utamanya sesuai dengan baby, yaitu fungsi respirasi, olfaktori atau penciuman, dan proteksi. Ketiga fungsi ini dipengaruhi oleh anatomi hidung yang berlekuk-lekuk yang mempengaruhi luas penampang permukaan kafum nasi. Lalu untuk memasuki materinya atresia coana sendiri, atresia coana adalah tertutupnya coana secara bilateral ataupun unilateral yang diakibatkan karena kegagalan komplit rekanalisasi membran nasofokal pada fase embrionik dalam perkembangan intrauterin. Jika rekanalisasi membran nasofokal ini tidak komplit, maka yang terjadi adalah stenosis coana. Untuk patofisiologinya ada beberapa teori. Yang pertama yaitu adanya kegagalan membran bukofaringea dari Hofstetter yang ruptur. Teori yang kedua adanya membran bukofaringea yang persisten. Lalu adanya bagian yang tumbuh keluar dari vertikal dan horizontal pada tulang palatina. Lalu adanya misdirection dari aliran mesodermal akibat faktor lokal. Dan teori selanjutnya adanya abnormal mesodermal yang adhesi pada area coana. Klasifikasi dari atresia coana dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan derajat dan tipenya. Berdasarkan derajatnya ada unilateral dan bilateral. Untuk atresia coana yang unilateral ini terjadi pada sebagian besar kasus, yaitu sekitar 2/3 kasus, dan sepertiganya sendiri adalah yang bilateral. Lalu untuk tipenya ada tipe tulang atau bony sekitar 30%, tipe membranacea sekitar 70%, atau tipe campuran. Perlu diperhatikan pada kasus atresia coana yang bilateral, 75% dari atresia coana bilateral ini seringnya disertai dengan kelainan kongenital yang lain yang disingkat CARS syndrome, yaitu adanya polodoma, heart defect, atresia coana, retardation of growth and development, genitourinary anomalies, and ear abnormalities. Lalu gejala klinis untuk atresia coana yang harus kita evaluasi. Bila itu atresia coananya unilateral, biasanya didapatkan pada masa anak-anak, tidak langsung pada saat bayi lahir. Lalu biasanya keluhan utamanya adalah rinitis unilateral yang berulang dan adanya obstruksi jalan nafas yang unilateral. Lalu didapatkan anosmia unilateral.
Untuk gambaran endoskopinya seperti ini, jadi satu koana yang tertutup. Lalu pada atresia koana bilateral didapatkan segera setelah lahir dengan gejala klinis utama yaitu adanya siklik apno pada bayi baru lahir. Jadi siklik apno adalah apno dan cyanosis pada saat istirahat dan akan menghilang pada saat bayi menangis. Mohon maaf, saya mencari untuk video script aku tidak ketemu, dokter. Lalu untuk atresia koana bilateral ini merupakan salah satu kegawatan pada neonatus karena dapat mengancam jiwa karena bayi pada usia 0 sampai 6 minggu itu hanya bernafas dari hidung, jadi dia tidak dapat bernafas lewat mulut. Lalu diagnosis atresia koana terutama untuk yang bilateral harus dapat segera ditegakkan karena untuk menjamin potensi jalan napas. Itu dapat dilakukan dengan memasukkan kateter nilon dalam hidung untuk mengetahui adanya sumbatan atau tidak, atau dapat menggunakan kapas yang diletakkan di depan hidung bayi untuk menilai ada tidaknya hembusan nafas, dan dapat atau meletakkan cermin di depan hidung untuk melihat ada atau tidaknya pengembungan. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk diagnosis atresia koana yaitu yang pertama endoskopi, dilihat koana kanan dan kirinya, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan untuk dapat menilai tipe atresia koananya yang bumi atau yang mengganasnya atau tipe campuran. Lalu tata laksana dari atresia koana, tata laksana utamanya yaitu potensi jalan napas, terutama pada atresia koana bilateral. Itu pada bayi dapat dilakukan intubasi, dilanjutkan dengan tracheostomi bila perlu. Lalu dapat dilakukan tindakan pembedahan yaitu koanoplasti dan pemasangan stent. Untuk koanoplasti sendiri umumnya ada dua metode yaitu transpalatal dan transnasal. Untuk metode transpalatal itu melalui pendekatan transpalatal dengan menggunakan bor untuk rekanalisasi membuka atresia. Risiko tindakan dari tindakan transpalatal ini adalah dapat terjadi fistula pada palatum seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Lalu untuk metode transnasal dapat dilakukan dengan atau tanpa endoskopi atau drain transnasal. Intinya yaitu membuat perforasi atau lubang pada bagian tipis di lempengan atresia dengan kuret, lalu dilebarkan selebar pembukaan yang normal dan mereseksi bagian posterior bomir. Bagian lempengan osteotrigoid yang menonjol dapat dikurangi dengan bor untuk mempertahankan lubang yang sudah dibuat. Dapat dipasang stent selama 6 minggu pasca operasi. Prinsip tindakannya yaitu kuret dimasukkan menyusuri dasar kafum nasi sampai mengenai membran yang menutup dan tidak boleh melebihi 1/34 inci dari pinggir lubang hidung karena akan dapat melukai tersebut. Saat memperluas lubang koana harus diperhatikan untuk tidak mencederai kanalis pterygopalatina yang terletak di belakang muara koana di lateral. Lalu batas untuk memperluas perforasi atau lubang adalah pada bagian inferior rongga media untuk menghindari cedera dasar tengkorak. Berikut adalah contoh dari koanoplasti pada atresia koana bilateral. Secara endoskopi. Jadi pada
video ini adalah tipe campuran. Author untuk melebarkan dan meresepsi mukosa dan meruntuhkan pembentukan ortomerin. Setelah didapatkan lubang koana yang cukup, lalu dipasang stent atau dipasang selang silikon. Kalau pada video ini dipasang selama 3 minggu, lalu diambil. Demikian tiga atresia koana. Lalu selain atresia koana, ada beberapa kelainan kongenital lain pada hidung dan vaksinasi. Saya ambil dari Kennedy. Contohnya yaitu seperti arinia atau tidak ada struktur hidung, itu disebabkan karena adanya kelainan agenesis nasal komplit. Kejadian ini sangat jarang dan disebabkan oleh kegagalan proencefali dalam membelah menjadi dua lobus hemisfer cerebri yang menyebabkan struktur lobus otak tunggal dengan kelainan berat pada struktur tulang tengkorak dan efek wajah. Jadi pada arinia ini dapat dilihat di contoh gambarnya, tidak ada struktur hidung yang vaksinasi. Lalu polirinia atau dodonos ini dapat dikaitkan dengan hipertelorisme pada saat embriologi, saat pembuahan embriologi. Pasien biasanya menderita atresia koana bilateral juga. Tata laksana awalnya yaitu untuk mengkoreksi atresia koana, lalu dilanjutkan dengan koreksi dubel nasalnya. Jadi nampak di gambar ada salah satu sisi hidung ada seperti vaksinasi. Lalu ada protusis lateralis yang berasal dari kantus mimpi orbita disebabkan oleh hipoplasia atau apalasia eksternal dari sini nasal. Jadi satu sisi tubular hidungnya berada di kantus mimpi. Lalu kelainan yang lain yaitu adanya congenital nasal deviation, lalu adanya nasal hemangioma, stenosis pada apertura piriformis, lalu ada midline nasal yang terjadi secara kongenital seperti glioma intranasal, di mana kalau glioma itu terdapat tangkai yang berhubungan dengan dura mater. Lalu ada juga encepalokel dengan herniasi membrane dan jaringan otak. Untuk glioma dan encepalokel ini kita memerlukan kerjasama dari bagian bedah saraf untuk melakukan tindakan operasinya. Lalu ada juga nasal hernia kongenital. Kemudian untuk pada pagi hari ini, jadi diambil dari surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, kesulitan itu ada kemudahan. Insya Allah ini merupakan janji Allah. Mudah-mudahan badai corona sudah berlalu dan kita semua sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih presentasinya ya. Hari ini kita mau mempelajari modul untuk kelainan kongenital hidung yang dibahas hanya satu ya, tentang atresia koana saja ya dalam modul ya. Iya dokter, yang di modul tentang atresia koana saja. Oke, kemudian setelah tujuan pembelajaran, PR sebelumnya apa ya untuk atresia koana ini? Dokter, yang untuk PR sebelumnya atresia koana terakhir dari Bu Amel itu tidak ada PR dokter.
Lalu Tidak ada PR ya. gitu. Lalu Tambahannya apa? saya menambahkan yang kelainan lain, dokter. Contoh kelainan lain Di hidung. kongenital hidung. Oke. Kemudian kalau untuk atresia koana sendiri, ada diferensial diagnosisnya enggak? Untuk diferensial diagnosisnya, untuk yang unilateral, dokter, bisa diferensial diagnosisnya misalnya bisa rinolit atau septum deviasi berat yang menyebabkan obstruksi nasal unilateral. Atau kalau dia unilateral, masa yang unilateral. ya, oke. Jadi nanti tolong ditambahkan tentang diferensial diagnosis ya. Kemudian apa bedanya dengan diagnosis diferensial yang tadi. Kemudian pada yang ingin saya highlight, tadi kan sudah dijelaskan dengan jelas ya, mulai dari pertama untuk gejalanya, kemudian pemeriksaan fisik mulai dari yang sederhana sampai pemeriksaan fisik yang sesuai, yaitu menggunakan endoskopi. Boleh slide-nya dinaikkan? Satu lagi ke atas. Slide nomor 7 atau 8. Untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik dulu. Ya. Ini sudah, klasifikasi sudah ya. Sekarang gejala klinis ya. Nanti kalau bisa dicari untuk video cyclic apnea. Seperti apa? Kalau misalnya tidak ada, bisa diambilkan dari video atresia koana di pasien kita. Dokter, yang pasien atresia koana yang konsulan. Oh, bukan. Yang dulu. Kalau yang terbaru itu kan sudah terintubasi, kan nggak bisa dinilai ya. Pasiennya sudah meninggal dengan SDH, dokter. Oh, begitu. Oh, ya udah. Alhamdulillah. Bukan, maksudnya yang video sebelum ini kan kita ada beberapa pasien atresia koana. Ada sempat di video preoperasi. Jadi nanti dilihat ya. Kemudian ini gejala klinis berarti kita melihatnya bisa alloanamnesis dengan orang tua ataupun kita melihat langsung pada pasien. Kalau pada pasien yang unilateral mungkin kita bisa lakukan anamnesis kalau pasiennya kita temukan dalam keadaan dewasa, seperti salah satu pasien kita ya yang datang setelah usia 17 atau 18 tahun ya, baru ketahuan kalau dia atresia koana. Kemudian yang perlu dilengkapi adalah pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisik boleh ditunjukkan? Ya, jadi ini judulnya bukan diagnosis atresia koana, tapi pemeriksaan fisik. Jadi untuk pemeriksaan fisik, kita bisa lakukan yang paling sederhana adalah menggunakan kapas atau meletakkan cermin di depan hidung. Ya, jadi untuk mengetahui apakah ada udara yang keluar dari nares anterior. Jadi harus menunggu pasiennya inspirasi kemudian ekspirasi. Jadi yang kita nilai pada saat ekspirasi. Kemudian untuk pemeriksaan yang lebih baik kita bisa menggunakan kateter. Jadi kita masukkan kateter untuk menilai apakah ada sumbatan atau tidak. Kalau kita kesulitan memasukkan kateter, kita bisa menggunakan spekulum hidung. Sama seperti pada saat kita mau melakukan pasang tampon posterior.
Kan kita harus memasukkan kateter dulu. Ya, jadi kita prinsipnya sama seperti kalau kita prosedur pemasangan tampon posterior atau tampon pelok. Kalau tidak bisa masuk kateternya, baru kita mencurigai ini adalah atresia coana. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan, yang pertama kita bisa lakukan endoskopi, yang kedua kita lakukan pemeriksaan CT scan. Pertanyaan saya, apakah kita bisa menegakkan diagnosis dengan pemeriksaan foto polos untuk atresia coana? Ini dokter untuk foto polos itu dari beberapa buku juga saya tidak menemukan untuk pemeriksaan foto polos, dokter. Nah, seperti ini tidak dapat dilakukan karena sulit untuk membedakan soft tissue dan tulangnya, dokter, tulang. Jadi kalau pada selain itu apalagi? Ada superposisi, dokter. Ya, karena akan terjadi superposisi tulang, sehingga kita tidak bisa menilai dengan jelas. Kalaupun kita mau melihat, apa yang akan kita nilai pada pemeriksaan foto polos? Kalau pemeriksaan foto polosnya dinilai untuk struktur tulangnya saja, dokter. Kemudian kita bisa melihat apa? Struktur RW di daerah coana ya. Kalau misalnya dia ada sumbatan, kalau karena tulang mungkin akan tampak pada foto polos karena dia gambarannya radio opak. Tapi kalau misalnya dia karena membran, biasanya tidak akan terlihat. Tapi memang untuk diagnosis pasti adalah dengan CT scan. CT scan-nya apa yang kita minta? CT scan-nya tetap diminta untuk bone window setting, dokter. Potongan yang diminta? Potongan yang diminta terutama potongan aksial. Kenapa harus aksial? Karena untuk menilai. Aku ulang tahunnya berapa? Karena untuk 5. Tapi itu nomor aku. Kalau potongan aksial itu maksudnya ini loh, Mah. Tipe atau tipe maksudnya bone. Ini maksudnya ulang tahunku berapa? 5, habis itu 6. Ini 5. Besoknya lagi 6. Habis itu ini habis itu namaku namanya tetap NC. ulang tahunku kelima. Namanya nanti 3. Nggak apa-apa. Slide nomor 9 ya. Jadi menjelaskannya pakai slide nomor 9. Untuk potongan aksial, kita butuh potongan aksial yang di potongan coana itu karena di sini 2 Juni. Karena di sini bisa dilihat tipe atresianya yang meliputi itu adakah struktur tulangnya atau hanya struktur membran seperti yang digambar teman dulu. Oke, jadi diagnosis pasti kita menggunakan CT scan, ya. Kalau menggunakan endoskopi, kenapa kita belum bisa mendiagnosis secara pasti? Kan kita hanya melihat mukosanya saja, jadi belum tahu apakah ada tulang. Oke, jadi kalau menggunakan nasoendoskopi, kita hanya bisa menegakkan ini pasien atresia coana unilateral atau bilateral, tetapi kita tidak bisa menegakkan apakah dia tipe yang tulang, tipe membran, atau campuran. Kemudian slide nomor 10, apa itu? Nomor 10 untuk tata laksana awalnya, Bapak. Oke. Kapan dilakukan tracheostomi? Dilakukan tracheostomi. Sambil menunggu Bu Rahma, ada yang ingin bertanya dulu tentang atresia coana?
Mohon izin saya boleh dokter, dijal dokter. Boleh, ya silakan Pak Rizal. Iya dokter. Yang pertama yang saya tanyakan ini atresia bukan plan kongenital pada hidung dokter. Ini untuk tata laksananya dok. Ini apakah pada kelainan kongenital atresia koana ini untuk tata laksana dilakukan tindakan itu umurnya pada berapa bulan dokter? Pada umur berapa bulan dilakukan tindakan yang pada atresia koana? Kemudian jika ini kan atresia koana kan di jalan napas atau airway. Ya, apakah tata laksana kalau misalnya dia dua-dua bilateral, apakah dia seperti juga tata laksana seperti bedah plastik yang menggunakan kriteria 10 bulan, 10 pons gitu dokter? Oke, ya karena Bu Rahma sudah datang, jadi boleh dijawab Bu Rahma dulu. Iya dokter, pada beberapa yang saya baca di buku dan di jurnal untuk tata laksana patensi jalan napas itu memang utamanya itu dilakukan tracheostomi karena pada bayi itu dia hanya bisa bernapas lewat hidung sampai usia kurang lebihnya 2 bulan dokter. Nah, sedangkan kalau untuk awal apabila belum dapat ditegakkan atresia koananya, belum dapat dilakukan CT scan misalnya, dapat dilakukan intubasi dulu. Untuk tata laksana tracheostomi itu karena pada akhirnya nanti akan ada prolong intubasi atau prolong epitube, jadi dilakukan tracheostomi itu. Tadi disambung oleh pertanyaan dari Pak Rizal. Pak Rizal bertanya yang pertama adalah kapan dilakukan koanoplasti? Pada usia berapa bisa dilakukan? Kemudian apakah harus mengikuti rule of 10 atau tidak? Saya tidak menemukan untuk kriteria rule of 10 seperti pada bagian bedah anak, dokter. Jadi untuk koanoplasti dapat dilakukan segera, dokter. Pada indikasinya yang mana yang harus dilakukan? Yang segera. Bilateral, dok. Yang atresia koana bilateral. Oke, nanti ditambahkan ya di situ. Yang pertama yang harus ditambahkan pada semua slide ini adalah literatur. Jadi di setiap halaman harus ada literaturnya diambil dari mana. Kalau ini slide dari yang sebelumnya, berarti tugasnya Bu Rahma adalah menambahkan literatur pada masing-masing slide. Kemudian yang kedua, mengenai tata laksana patensi jalan napas, kalau yang dianjurkan sebetulnya pemasangan ET atau intubasi dibandingkan dengan tracheostomi. Karena setelah kita pastikan jalan napasnya baik, kita bisa programkan untuk dilakukan koanoplasti dalam general anestesi. Seperti itu. Ya, karena tracheostomi pada bayi pun akan ada efek samping atau nanti akan ada faktor resiko di belakangnya, misalnya struktur atau terjadi penyempitan seperti itu ya. Kemudian yang kedua tadi, kapan dilakukan? Jadi pada prinsipnya kita tetap mengikuti rule of 10. Jadi semaksimal mungkin kita mengikuti aturan rule of 10. Rule of 10 apa aja Bu Rahma? Rule of 10 itu bagi usia 10 hari, 10 pound, lalu yang satunya 10 apa? 10 minggu. 10 hari atau 10 minggu? Dan HB-nya 10, dokter. HB. Jadi, yang betul rule of 10 apa? Rule of 10 itu HB-nya 10,
beratnya 10 pound dan usianya 10 hari, 10 minggu, 10 bulan, apa 10 tahun? 10 minggu, Dok. Ya, 10 minggu ya. Jadi tadi ya untuk tata laksana kita usahakan semaksimal mungkin memenuhi rule of 10. Yang utama adalah HB10. Itu kan pasti ya, syarat anestesi, general anestesi yang aman untuk elektif HB harus 10. Kemudian berat badannya 10 pound. Kemudian untuk usia itu tidak mutlak karena pada atresia koana yang bilateral kita harus lakukan tindakan koanoplasti segera. Karena apa? Karena dia tidak bisa bernapas. Pada saat dia mulai latihan bernapas lewat hidung, dia tidak bisa. Usia berapa dia bernapasnya lewat mulut, Bu? Sampai usia berapa? 6-8 minggu, Dokter. 6-8 minggu. Bayi itu sebetulnya masih bernapas lewat mulut. Jadi kadang-kadang tidak kelihatan kalau dia atresia koana kecuali pada saat dia minum. Menangis. Ya, Dia menangis atau minum. Kalau minum kan jadi dia tersedak ya, nggak bisa karena bingung antara mau bernapas sama mau minum. Ya, jadi kita kalau untuk indikasi dilakukan operasi koanoplasti, kita memaksimalkan mengikuti rule of 10, kecuali untuk usia. Kalau untuk yang unilateral, sifatnya tidak sito ya, unilateral masih bisa mengikuti rule of 10 secara keseluruhan. Kemudian tadi pertanyaannya Pak Rizal berarti sudah terjawab ya? Sampun dok, sudah dokter. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Bu, tolong ditampilkan untuk slide nomor 11. Oke, ada yang lain, ada yang ingin bertanya? Izin dok, Boleh, Bu Lucia. izin dokter, kalau misalnya itu atresia koana yang tipe boni atau tulang dan bilateral, apakah ada teknik khusus untuk membuat kanaloplastinya dok? Oke, Itu boleh aja, Dok. dijawab dulu. Terima kasih, Ya, Dok. terima kasih pertanyaannya. Dijawab dulu oleh Bu Rahma. Ini dokter, ini dok untuk bila itu tipe boni, jadi ada tulangnya itu memang seperti yang tadi di video itu dapat dilakukan pengeboran atau dibuat lubang dengan cara membuang sisi posterior-superiornya ostomer yang biasanya dia menutupi atau yang menyebabkan atresia koananya itu dokter. Kemudian ada teknik nggak untuk mengurangi kemungkinan terjadinya struktur, kemudian menutupnya koanoplasti yang kita buat? Jadi untuk melubanginya di seksi dulu di bagian posteriornya. Jadi kalau saya nggak salah istilahnya septoplasti posterior, dokter, posterior septoplasti. Jadi disisihkan bagian sisi posterior yang dekat koana pada septumnya, lalu dibuang tulang-tulangnya sampai ke dasar kafum nasinya atau pada ostomernya, lalu setelah sesuai dengan lubang yang sesuai dengan lubang koananya yang semestinya, lalu dipasang stem agar tidak terjadi struktur kembali. Oke, jadi kalau untuk memperjelas nanti ditambahkan gambar ya, ditambahkan gambar untuk menunjukkan gambaran secara skema. Jadi pada potongan koronal dan potongan sagital. Potongan koronal, aksial, dan sagital juga boleh. Jadi bagian mana yang dibuang. Jadi diambil gambar skema, kemudian diambil satu gambar CT scan yang gambar bone. Bisa ya, nanti kemudian dibuat bagian mana sih yang mau kita lubangin. Nah, sekarang tolong ditampilkan untuk CT scan-nya.
Ya, sekarang semua melihat ya pada CT scan. Jadi untuk yang tipe bone itu kita lakukan yang pertama kita harus melubangin dari dinding posterior koana. Itu pasti ya. Kemudian kita tentukan dulu sebetulnya batas lateralnya dan batas medial. Kalau kita tidak yakin untuk batas lateral, lubang itu dimulai dari sisi medial. Jadi sejajar dengan septum. Kita lubangin dari sisi medial, kemudian kita lebarkan ke superior dan ke lateral. Kemudian untuk memastikan tidak terjadi obstruksi atau stenosis, kita buang sebagian sampai sepertiga dari posterior septum. Jadi osfomer, sisi posterior, kita bisa membuang sekitar sepertiga. Itu untuk memastikan koana yang kita bikin, yang kita buat, betul-betul nanti terbentuk sempurna. Kemudian setelah itu kita tutup dengan flap. Jadi kalau ini adalah gambar foto endoskopi, tapi tidak tampak septumnya, ya. Jadi seharusnya kita membuat flap dari mukosa septum. Jadi kita lakukan incisi, kita unmining, kemudian mukosa kita elevasi mukosa dari posterior ke anterior. Bisa membayangkan ya, Bu Rahmat, coba tolong kursornya diarahkan dari yang di CT scan dari posterior terus ke anterior. Ya, nah itu dari situ kita flap kemudian ke anterior. Ya, kita buka sampai kurang lebih sepertiga dari osfomer. Setelah itu sisi posterior dari fomer kita buang. Jadi kita memastikan betul koana itu nanti tidak akan menutup kembali. Setelah kita membuat lubang, flap kita tutupkan kembali. Jadi kalau kita cukup adekuat membuat lubang, kita tidak perlu melakukan pemasangan stand. Karena pemasangan stand juga ada sisi negatifnya. Stand itu bagaimanapun juga adalah benda asing, jadi oleh tubuh akan terjadi reaksi. Pasti akan terjadi inflamasi lokal sehingga pada pasien dengan pemasangan stand, kalau standnya ketarik-tarik bisa terjadi epistaksis atau mimisan. Sedangkan kalau standnya tidak tertarik, kadang-kadang terjadi penumpukan sekret di posterior. Gitu Bu Lucia? Iya dok, terima Sudah kasih. cukup, Jas? Oke. Ampun dokter. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bu Rahman nanti ditambahkan ya untuk gambar skema sama pakai CT scan sebagai penjelasan ya. Ya, slide yang sebelum ini saya ingin mengkoreksi sedikit sesudahnya yang tentang step tindakan. Ya, slide nomor 11. Tadi saya mendengar atau membaca yang nomor 11 slide-nya. Membaca tentang penggunaan, nah itu 12 berarti. Penggunaan kuret. Nah, itu saya ingin bertanya, maksudnya penggunaan kuret bagaimana ya? Kalau ini dok ya, diambil dari modul dokter, kalau yang saya lihat dari contoh videonya, penggunaan kuret itu maksudnya dia untuk menyusuri dari dasar kalkulasinya sampai ke membran atau atresia koananya itu dokter yang menutupi. Ini khusus untuk atresia koana yang membranacea. Sepertinya sih seperti itu dok. Oke, berarti slide nomor 11 dan nomor 12 nanti judulnya diperbaiki. Yang satu tentang, ya kalau yang ini koanoplasti untuk yang tipe bone atau campuran. Sedangkan slide nomor 12 khusus untuk tipe membranacea.
Jadi kuret yang dipakai jangan membayangkan kuret maksila ya. Jadi kita bisa pakai kuret apa yang dimaksud di sini? Kuret seperti dekuret dokter, tapi Ya. kalau yang di contoh videonya agak Sebetulnya seperti round knife ya. Bisa dokter, menggunakan bisa round knife round knife atau kita gunakan tombak. Kan ada kan yang free elevator tapi satu sisinya bentuknya seperti tombak. Jadi ujungnya lebih tajam, jadi kita bisa untuk melubangi. Prinsipnya kita akan melubangi membrannya, kemudian membran itu harus kita lebarkan. Tetap pada prinsipnya, kalau kita melakukan perlukaan pada mukosa, kita harus ingat mukosa itu akan mengalami sikatrik kurang lebih 2 mm setiap bulan. Jadi kita betul-betul harus memastikan lubang atau koana yang kita bentuk itu adekuat. Jadi cukup lebarnya ya. Seperti itu. Lebih baik sebetulnya dilakukannya adalah flap. Seperti kita pada prinsipnya membuat flap pada yang tipe tulang. Ini nanti dilengkapi ya. PR yang berikutnya adalah tadi melengkapi skema, kemudian PR berikutnya adalah melengkapi alat yang dibutuhkan, gambar dan nama alat. Misalnya kita menggunakan power instrumen seperti bor gitu, atau kita menggunakan instrumen yang tajam seperti tatah, kemudian ronger atau hayek atau kerisen itu. Nah, itu nanti gambarnya ditunjukkan. Mana yang dipakai untuk yang tipe bone, mana yang dipakai untuk tipe membran. Kemudian apabila kita melakukan flap, perlu dijahit apa tidak? tidak perlu dijahit dok, ditambal aja. Oke, kemudian perlu dipasang, ya perlu dipasang tampon apa tidak? Kalau menurut saya perlu dipasang tampon dokter karena sesuai dengan mekanisme penyembuhan mukosa terutama dok. Jadi agar dia nempel dulu dok. Oke, tampon yang kamu pakai mau menggunakan tampon apa? Bisa tampon anterior biasa dokter. Ya, sebetulnya tidak perlu ya pemasangan tampon. Yang perlu adalah kita memastikan flap itu tetap berada di tempatnya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa hemostat yang seperti sering kita pakai ya. Jadi kalau kerugian dipasang tampon adalah pada saat kamu melepas tampon, kamu akan merusak flap yang kamu buat. Jadi kalau memang tidak ada perdarahan aktif, saran saya tidak dipasang tampon. Kalau ada perdarahan aktif, harusnya kita lakukan kauterisasi pada arteri. Arteri apa biasanya yang kemungkinan akan menyebabkan perdarahan kalau kita lakukan koanoplasti? Yang di daerah situ ada arteri septal posterior, dokter, cabang dari spina palatina. Ya, jadi arteri septal posterior. Lokasinya ada di mana? Di posterior septumnya, dok. Posterior septum. Ya, jadi di superior dari koana ya. Jadi hati-hati pada saat kita membuat koanoplasti ke arah superior, karena di situ berjalan arteri septal posterior, cabang dari arteri spenopalatina. Kalau kita melukai, maka kita harus lakukan kauterisasi untuk menghentikan perdarahan. Ya, selama kita tidak melukai, sebetulnya perdarahan pasca koanoplasti tidak banyak, jadi tidak perlu dipasang tampon. Ada pertanyaan yang lain? Ini nanti diperbaiki, disertai referensi ya. Baik, dokter. Yang lain ada yang ingin bertanya? Untuk yang pin kuning, apakah sudah jelas untuk penegakan diagnosis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik? Karena kalau kalian menjawab konsul, yang bisa kalian lakukan adalah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kira-kira bisa dikerjakan apa
Ada yang kurang jelas? Izin menanyakan, dokter. Boleh. Nah, jika kita memasang stand seperti NGT gitu, dokter, pada penempatannya, dokter. Terus andaikan kita memang memasang itu, kita mempertahankannya berapa lama, dokter? Ya, jadi saya belum membaca ada literatur yang khusus menyebutkan untuk stand itu harus berapa lama. Cuman memang pada prinsipnya kita menunggu sampai wound healing selesai. Jadi idealnya sebetulnya kita memasangnya lebih dari 2 minggu. Tetapi pengalaman yang sudah kita kerjakan, kalau stand itu bukan stand yang khusus, itu sering menimbulkan laserasi dan sering menimbulkan perdarahan. Sehingga kalau kita pasang terlalu lama, nanti lebih banyak efek sampingnya. Beberapa pasien kita akhirnya tidak kita pasang stand karena kita sudah bisa membuat flap dengan baik sehingga kita memastikan tidak terjadi stenosis. Seperti itu. Kalau dipasang stand seharusnya sampai menunggu proses wound healing selesai. Karena selama proses wound healing masih berjalan, kemungkinan untuk terjadi penutupan karena sikatrik itu besar sekali. Gitu ya Pak Bima? Ya, dokter. Betul, dokter. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin, dokter. Ya. Izin bertanya, dok, untuk di berapa lama setelah dilakukan tindakan itu diperlukan waktu untuk evaluasi, dok? Atau kemudian apakah bisa terjadi sikatrik, apa perlu langsung dilakukan tindakan lagi atau masih menunggu lagi untuk recovery mukosa, dok? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi berapa lama kita lakukan evaluasi? Pada prinsipnya evaluasi untuk operasi hidung itu sama ya, pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat. Kemudian kita tahu proses wound healing itu berjalan paling lama adalah 6 bulan. Jadi setelah minggu keempat kita bisa evaluasi di minggu ke-8 dan ke-12, atau kalau kita yakin koana yang kita bentuk itu cukup lebar dan pasti tidak terjadi sikatrik atau pasti tidak menutup, kita bisa lakukan evaluasi pada bulan ketiga dan bulan ke-6. Kenapa bulan ke-6? Karena proses wound healing paling lama sampai bulan ke-6. Jadi kita mau melihat kalau proses wound healing selesai, apakah terjadi penyempitan dari koana yang kita buat. Kemudian tadi pertanyaan kedua adalah kalau ternyata pada proses evaluasi kita temukan koananya menyempit, apakah harus segera dilakukan pelebaran? Pada prinsipnya kita menunggu proses wound healing selesai. Jadi kalau kita tidak ada kemungkinan nanti akan terjadi sikatrik lagi. Jadi kita tunggu proses wound healing selesai, kurang lebih berarti 6 bulan ya. Setelah itu kalau mau kita lakukan koanoplasti ulang. Itu juga berlaku untuk pasien-pasien pasca operasi. Kalau memang masih ada proses penyembuhan luka, terutama pada fase awal, itu terjadi udim yang hebat, hipervaskularisasi. Saran saya tidak dilakukan tindakan yang lebih misalnya seperti dipotong dan sebagainya. Tetapi kita menunggu proses wound healing selesai karena pada saat fase awal dari proses wound healing itu akan banyak terjadi perdarahan dan akan terjadi inflamasi lokal di daerah situ. Jadi biasanya kalau kalian mau melakukan tindakan bisa dilakukan kalau memang harus memotong dan lain-lain itu dilakukan setelah minggu kedua. Tetapi kalau hanya misalnya tanpa udim, kemudian jaraknya mendekat, kalian boleh pasang seperti tampon. Jadi prinsipnya kita pasang spacer untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penempelan atau sinekia. Apabila sudah terjadi sinekia, sebaiknya ditunggu sampai 2 minggu. Paling tidak fase udimnya sudah berakhir. Gitu ya.
Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin dok Yang pin tanya lagi. kuning, boleh, Bu Lucia dulu, boleh. Yang pin kuning sambil menyiapkan pertanyaannya. Apakah ada tempat untuk injeksi kortikosteroid, dokter? Untuk tujuannya? Untuk mengurangi edema atau inflamasi atau untuk mencegah sikatriknya, dok? Oke, jadi kalau pada prinsipnya, kalau pada kita saat melakukan proses koanoplasti, kemudian kita takut untuk nanti akan terjadi sikatrik akibat pasien mempunyai proses sikatrik yang berlebihan, beberapa literatur menyebutkan dilakukan injeksi. Cuman khusus untuk koanoplasti saya belum pernah membaca untuk literatur yang menyarankan dilakukan injeksi seperti kortikosteroid di bagian yang kita lakukan koanoplasti. Karena pada prinsipnya kalau kita bisa membuat flap dengan baik, kita membuka dengan adekuat, koana itu tidak akan menyempit. Itu Bu Lucia. Iya dok, terima kasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tiar, dok. Ya, Pak Tiar. Izin mau Ya. menanyakan konfirmasi ulang, dok, untuk Boleh. Bu Rahma. Boleh dijelaskan lagi mengenai yang tadi Boleh. ada menangis, ketika menangis sesak, apa ketika biasa sesak, ketika menangis lebih nyaman, itu bagaimana, Bu, ya? Ya, boleh dijelaskan. Karena tadi kan pada prinsipnya pada bayi itu dia dapat bernafas, hanya dapat bernafas lewat hidung itu sampai usia 0 sampai 6 sampai 8 bulan. Nah, apabila terdapat atresia koanas bilateral, berarti kan seharusnya dia nafasnya lewat mulut, tapi ternyata pada bayi tidak dapat nafas lewat mulut. Yang namanya cyclic apnea itu adalah bayi akan cyanosis atau hipoksia pada saat dia istirahat, tapi dia akan merah lagi atau membaik lagi, dan saturasi oksigennya akan naik lagi pada saat menangis. Karena otomatis kan ada aliran nafas lewat mulut. Maksudnya bisa menarik napas lewat mulut kalau menangis. Gitu ya, Bu Rahma? Iya, Dok. Oke. Nanti mungkin kalau bisa menemukan videonya mungkin lebih bagus. Minimal video pada saat dia tidur, jadi kita bisa tahu gambaran untuk apnonya seperti apa. Di literatur tidak ada, misalnya dia respiratory rate meningkat sampai berapa, atau gambaran napas abdominalnya seperti apa, seperti itu nggak ada. Di situ saya belum ketemu, dokter. Oke, tolong nanti ditambahkan pada PR, tapi PR yang berikutnya yang bukan dikerjakan oleh Bu Rahma ya. Jadi itu bisa kita lakukan pada saat aloanamnesis, Pak Tiar. Jadi kita bisa bertanya pada pasien, ibu pasien ya, apakah kalau pada saat dia menangis, bayinya kalau awalnya misalnya agak biru atau agak sesek, kalau dia menangis dia jadi lebih tidak biru atau tidak sesak, seperti itu. Biasanya itu kita tanyakan. Tetapi kalau yang atresia koana bilateral, rata-rata pasiennya pasti masuk di BBRT ya. Jarang yang bayi dengan berat lahir normal, karena dia ada kelainan kongenital. Biasanya ada sesuatu lain yang mengikuti. Nah, kadang-kadang yang pasien-pasien kita disertai juga dengan PJB, penyakit jantung bawaan. Jadi kita harus lebih waspada karena mungkin gejalanya hampir-hampir sama.
Jadi yang paling utama adalah sebetulnya penegakan diagnosis pada saat kita melakukan pemetaan sederhana menggunakan tes hembus. Kalian bisa gunakan cermin atau kalau yang memakai tang spatel yang padat itu ya, yang nggak bolong-bolong, itu bisa diletakkan di depan nares anterior di vestibulumnya, nanti akan terlihat pada saat bayinya menghembus. Nanti kelihatan kalau dia hanya satu sisi atau dua sisi. Embunnya itu pasti akan terlihat. Jelas ya? Ya, jadi memang pemeriksaan fisik yang teliti itu penting. Karena kadang dari anamnesis saja tidak bisa untuk menegakkan diagnosis. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas? Boleh pin hijau, boleh pin kuning, boleh pin merah. Yang mau bertanya silahkan. Izin Saya bertanya, boleh sambil dilihatkan slide nomor 14 ya, Bu. Izin Silahkan bertanya. Pak Prima. Ini kan misalkan kita nanti di daerah dok dikatakan bahwa bayi itu masih bisa bernapas sampai usia 6 minggu dok, sedangkan mereka baru bisa bernapas setelah lewat 6 minggu. Nah, dari 6 minggu ini ada tidak sindrom-sindrom yang menyertai pada atresia sehingga kita bisa mengarah ke situ dok? Terima kasih. Oke, boleh dijawab dulu sama Bu Rahma. Jadi mungkin kalau sampai usia bayi sampai 6 minggu dan belum terdiagnosis atresia koana, bisa jadi atresia koananya itu yang unilateral. Karena kalau pada atresia koana yang bilateral, itu untuk gejala kliniknya itu akan tampak segera setelah bayi lahir. Jadi tidak sampai 6 minggu pasti sudah terdiagnosis. Walaupun tidak terdiagnosis sudah meninggal dunia. Oke, jadi kalau memang kalau yang bilateral biasanya langsung terdiagnosis ya. Karena biasanya pada saat dokter anak melakukan suction menggunakan NGT, mereka akan menemukan adanya tahanan. Nah, sedangkan kalau yang unilateral mungkin lebih lambat terdiagnosis. Seperti itu. Cukup jelas, Pak Prima? Oke dok, jelas. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu. Oke. Ada pertanyaan yang lain lagi? Izin bertanya lagi dok. Boleh. Jika atresia koananya bilateral, mungkin terdiagnosa segera dok. Tapi kalau yang unilateral, andaikan pasiennya menyusu, apakah ada gangguan saat dia menyusu atau tidak ada masalah ya dok? Kalau unilateral dikatakan kadang-kadang asimptomatik. Ya, makanya kan pernah ada pasien berusia sampai 18 tahun baru ketahuan kalau dia atresia koana unilateral. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya. Oh ya, tadi pertanyaan tentang sindrom. Untuk atresia koana itu ada chart syndrome ya, Pak Prima, tapi jarang terjadi kelihatannya yang chart syndrome itu. Dari semua pasien yang ada di kita, itu mereka hanya atresia koana tapi tidak disertai sindrom yang lain. Tetapi lebih sering disertai dengan kelainan jantung bawaan. Jadi ada heart defect-nya, tetapi tidak ada koloboma ataupun lainnya. Jadi tidak selalu disertai atau merupakan suatu sindroma. Jelas ya? Ya, kalau cukup jelas, silakan ditutup. Terima kasih untuk Dr. Ana dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pembacaan modul divisi teknologi pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu sehat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.